Kroco-kroco so-soan membenci habaib. Fuad Pleret kena sindir keras Habib Bahar. Dia baca kitab belepotan tak paham nahwu shorof. Habib Bahar, Fuad Pleret baca kitab belepotan tidak paham nahwu shorof. Demokrasi.id. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi NU, mengakui nggak kalau Wali Songo itu adalah habaib? Mengakui kan? Iya, mengakui kan? Kalau Wali Songo itu adalah habaib. Nah, berarti kalau kita mengakui Wali Songo habaib, kalau mau pakai atas dasar tadi, iya, atas dasar pernyataan tadi, berarti secara tidak langsung orang yang berkata itu tidak mengakui bahwasanya Wali Songo itu adalah habaib. Kenapa? Contoh nih, ana bacain nasabnya Sunan Ampel, Raden Rahmat, Raden Rahmatullah bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Said Jamaluddin Hussein bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah bin Said Abdul Malik Azamat Khan bin Said Alwi Amul Fagi. Nah, di sini ketemu sama Amul Fagi ini bareng, bin Smith, Wali Songo, Al-Haddad itu bareng di Amul Fagi. Bin Muhammad Sohibul Mirbad bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Ini ada Ubaidillahnya. Bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Berarti kalau itu kiai bilang Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak bernama Ubaidillah, berarti Wali Songo bukan habaib dong. Menurut dia berarti. Kan begitu. Begitu aja, jadi nggak perlu ribet-ribet. Kami mengakui, Ana mengakui, Robito mengakui, Ranggo Batur Asyraf mengakui, kita semua mengakui Wali Songo itu habaib dari jalur Amul Fagi. Makanya dinamakan Alawiyin. Kenapa? Karena nisbatnya Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi si kiai ini bilang bahwasanya Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Nah, berarti Wali Songo bukan habaib dong menurut dia kalau begitu. Kalau dia membantah itu berarti Habib Lutfi bin Yahya udah bilang Wali Songo itu habaib. Habib Rizik udah bilang Wali Songo itu habaib. Dan bahkan ulama-ulama terdahulu mengatakan Wali Songo itu habaib. Kalau dia dengan ilmiah dia mengatakan menurut merujuk kepada kitab Al-Imam Fakhrul Razi Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwasanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah, dan terus Wali Songo nasabnya nyambung sampai Al-Imam Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi sampai ke Rasulullah. Begitu. Jadi banyak sekarang ini timbul, ente tahu syaitan, iblis. Itu iblis tugasnya iblis itu mengeluarkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah, sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasanya keyakinan akan adanya habaib itu mau dihilangin sama dia. Sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah, itu anak sebut iblis-iblis bersorban. Ya, jadi sekarang gampang aja. Jadi begini, kalau orang nggak percaya adanya habaib, kita pakai begini aja lah. Anak matiin rokok dulu, anak baca ada satu hadis. Nggak usah lagi pakai kitab bla bla bla, langsung ke hadis aja kita. Ya, ke hadis. Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Al-Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya itu hadis jalur melalui Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Muhammad Fuad Riyadi atau Fuad Pleret dinilai dalam membaca kitab masih belepotan tidak tahu nahwu, shorof dalam bahasa Arab.
Fuad Pleret tidak tahu asbabul nuzul, baca kitab belepotan. Kiai NU cintanya kepada habaib, kroco-kroco sosokan membenci para habaib, kata Habib Bahar di channel YouTube Refli Harun beberapa waktu lalu. Kata Habib Bahar, Fuad Pleret selalu memanfaatkan nama guru sekumpul untuk menyerang habaib. Fuad Pleret menyalahgunakan guru sekumpul, mengatakan orang Banjar tidak perlu berguru kepada orang selain orang Banjar. Ini pernyataan menyesatkan, paparnya. Habib Bahar mengatakan berbagai pernyataan Fuad Pleret tanpa menggunakan referensi kitab yang biasa digunakan para santri, kiai, dan juga ulama. Pernyataan Fuad Pleret bodoh tanpa dalil. Kalau pernyataan itu pakai kitab Maroji, rujukan, jelas Habib Bahar. Selain itu, Habib mengatakan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara itu habaib. Kalau tidak ada habaib, si Fuad itu masih nyembah pohon. Wali Songo itu habaib. Fuad mau melarang habaib di Indonesia gara-gara habaib ada yang murtad. Itu pernyataan bodoh dan menyesatkan, pungkasnya. Sebelumnya Gus Fuad pernah mengatakan bahwa habaib yang berdakwah di Indonesia menimbulkan kekacauan dengan mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah. Habib-habib berhenti berdakwah di Indonesia kebanyakan merusak. 100 habib yang ceramah yang benar hanya 2 atau 3 yang lainnya bikin kacau, gaduh, menakut-nakuti pribumi, kata Muhammad Fuad Riyadi dalam ceramah yang beredar di YouTube beberapa waktu lalu. Gus Fuad mengatakan habaib yang mendakwakan Islam secara keras justru membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan Islam keras itu banyak orang Islam murtad. Materi dakwah itu kasih sayang Rasulullah, bukan mempolitisi agama. Agama untuk politik ngancam-ngancam itu merusak, jelas Gus Fuad Pleret. Gus Fuad mengatakan biar para pribumi yang mengurusi berdakwah bukan oleh orang pendatang dari Hadramaut Yaman. Para habaib generasi pertama membuat orang Islam masuk Islam. Sekarang para habaib membuat murtad orang. Para habaib berarti berdakwah biar pribumi ngurusi pribumi. Rasulullah mengatakan tamu jangan jadi imam, tegas Gus Fuad. Selain itu, kata Gus Fuad Pleret, pusat kewalian dunia ada di Kalimantan Selatan, Martapura, dan Sekumpul. Kita berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah dan dunia ilmu marifatnya menginduk ke guru sekumpul. Pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah pusatnya di Kalsel, pungkasnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.